Cek 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 cek. Sama ini dress code kotak-kotak. Ngono ya Mas Sis. Cek 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 cek. Cek cek cek. Cek 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 cek. Cek cek cek. Baju siji-siji kuwi. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Cek cek cek.
Ya Bu Indra ya. Enggak ada ya. Kerawak. Enggak ada. Cek, cek.
Cok, asli. Kena iki kan. Mari urut lali. Kenjere kok beda suara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Kabar baik? Haleluya, puji Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa pengumuman yang boleh mendapat perhatian kita semuanya. Yang pertama, ibadah jam doa Rabu dan anak diadakan setiap hari Rabu pukul 6 sore secara onsite di gereja dan online via Zoom. Kemudian setelah ibadah pagi ini akan ada basar penggalian dana untuk acara WBI regional. Mohon partisipasi dari jemaat sekalian. Kemudian jemaat GPI Gubeng diundang dalam ibadah syukur di rumah Saudari Rika pada hari Sabtu 17 Februari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian rapat MPG akan dilaksanakan pada hari Selasa 20 Februari 2024 pukul 6:30 malam secara onsite dan online. Mengundang seluruh anggota MPG untuk dapat hadir dalam rapat tersebut. Untuk pengumuman yang terakhir, Persekutuan WBI dan Hari Doa PI Baptis Indonesia akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Februari 2024 pukul 9 pagi setelah ibadah pagi. Mengundang seluruh kaum WBI untuk dapat hadir dalam persekutuan tersebut. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan, kiranya mendapat perhatian bagi jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau saat ini kita ada, itu semua karena Tuhan. Besar anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita mau naikkan pujian. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar
bukan karena kuat gagal perkasa kami. Mengucap syukur ya Bapa. Haleluya Tuhan. Firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 10. Namun oleh karena kasih karunia Allah, aku menjadi diriku yang sekarang, dan kasih karunia-Nya kepadaku tidak sia-sia. Tetapi aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Namun bukan aku yang melakukannya, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Mari kita mau lebih lagi dalam menyembah Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kita mau tahu isi hati Tuhan atas hidup kita. Kalau saat ini kita ada, berarti rencana Tuhan masih belum selesai atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Lebih dari sebelumnya ya Bapak. Dalam dari semua yang ku kenal.
sembah, yang kami muliakan dalam Yesus Kristus. Benar Tuhan, kami rindu untuk lebih dan lebih mengenal Engkau dari biasanya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih setengah hati di dalam kami mengikut Engkau, di dalam kami mengenal Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami walaupun kami ini manusia berdosa, manusia yang tidak layak untuk menerima pengampunan, tapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mengampuni kami. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengenal Engkau. Ajar kami Tuhan, untuk kami lebih lagi tahu isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini sampai dengan akhirnya. Biarlah Engkau Tuhan yang akan beracara. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, tempat di mana kami beribadah dan setiap kami ya Bapa. Biarlah sungguh Tuhan saat ini Bapa, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh fokus, sehingga sungguh Tuhan setiap apa yang kami persembahkan sungguh boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sudah capek Bapak Ibu? Belum, masih semangat ya? Kita mau pujikan pujian yang lebih semangat lagi. Kita mau pujikan Anggur Baru Tercurah, sambil pakai gerakan ya. Kita mau kasih tos ke kanan kiri depan belakang kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
Bapak Ibu Saudara. Nah, silakan duduk. Oke. Sudah olahraga ya Bapak Ibu Saudara? Sudah seger ya, sudah tidak ngantuk. Oke, kita mau saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di gereja ini melalui persembahan. Yang nanti akan bertugas adalah Ibu Risa dan Ibu Edi. Sebelum kita akan melakukan persembahan, kita akan pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Kembali kami mengumumkan warta gereja. Mungkin tadi Bapak Ibu Saudara belum datang, kami akan membacakan kembali. Setelah ibadah pagi ini akan ada basar penggalian dana untuk acara WBI regional. Mohon partisipasi dari jemaat sekalian. Kemudian ibadah ucapan syukur keluarga Saudari Rika akan diadakan pada hari Sabtu 17 Februari 2024 pukul 6:30 malam. Kemudian rapat MPG dilaksanakan pada hari Selasa 20 Februari 2024 pukul 6:30 malam secara onsite dan online. Mengundang seluruh anggota MPG untuk dapat hadir dalam acara tersebut. Kemudian persekutuan WBI dan Hari Doa PI Baptis Indonesia dilaksanakan pada hari Minggu 25 Februari 2024 pukul 9 pagi atau setelah ibadah pagi. Mengundang seluruh kaum WBI untuk dapat hadir dalam persekutuan tersebut. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan, kiranya dapat menjadi perhatian bagi jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Dan yang terkasih Ibu Edi Siswanto akan memimpin dalam doa persembahan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Andri Kartanugroho. Tapi sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita mau pujikan Ku Rindu Tuhan beserta. yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur pagi hari yang indah ini. Tuhan memberikan kesempatan kami untuk boleh datang ke hadirat-Mu, di mana kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan secara khusus Bapa, kami rindu untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cek 1, 2. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kabar baik?
Iya, saya terlalu semangat. Baik, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini adalah Minggu Tenang, ya. Jadi ketika saya melihat Bapak Ibu, para petugas memakai baju yang berwarna-warni itu bisa menjadi penafsiran yang berbeda juga. Tetapi ini sudah mulai Minggu Tenang, saya mengingatkan pada Bapak Ibu, ya kita sebagai umat Kristen jangan harus mematuhi aturan ya, jangan apa istilahnya, sudah tidak waktunya kampanye lagi. Kemudian himbauan dari Gabungan Gereja Baptis Indonesia, kita sebagai umat Baptis, umat Kristen, kita harus menggunakan hak pilih kita pada tanggal 14 Februari nanti. Gunakan hak pilih panjenengan, berdoa terlebih dahulu sebelum memilih siapa yang akan kita pilih, baik calon presiden atau calon legislatif, ya calon wakil kita nanti di DPR. Berdoa minta petunjuk kepada Tuhan, agar Tuhan menolong kita, memberikan hikmat kepada kita dalam memilih orang-orang yang dapat dipercaya dan nanti akan pemerintahan akan menjadi pemimpin dalam pemerintahan kita ini 5 tahun ke depan. Baik, jadi kita harus gunakan itu ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, saya ingin bertanya, khususnya kepada kaum pria terlebih dahulu, kaum pria dan kaum bapak. Seandainya dalam kebenaran firman Tuhan, seandainya ini ya, Tuhan mengizinkan kita untuk berpoligami, tahu nggih poligami? Ada yang tidak tahu poligami? Mempunyai istri lebih dari satu. Ya. Seandainya di ajaran firman Tuhan atau ajaran agama Kristen boleh mengizinkan poligami, apakah bapak-bapak setuju? Ada yang setuju tadi ya? Apakah setuju? Tenane nek enggak. Ya. Karena wanita di luar sana lebih cantik banyak loh. Dari sudut pandang mata jasmani kita ya, lebih cantik banyak. Setuju? mulai setuju gitu ya. Ya. Saya pernah ngobrol dengan teman-teman pendeta ya seangkatan kami itu. Seandainya Tuhan mengizinkan poligami, paling oke pendeta sing poligami gitu ya. 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 Para wanita, para ibu, para wanita, kira-kira setuju mboten nek garwane panjenengan poligami? Hah? Mboten. Bu Edi sudah gini Bu Edi. Tidak setuju ya. Padahal ini seandainya seandainya firman Tuhan mengizinkan dan boleh kok, gimana? Loh, jenengan melanggar firman Tuhan loh, nek nggak boleh berarti. Iya, ini seandainya gitu ya, seandainya firman Tuhan mengizinkan. Hati kecil kita gimana? Para wanita ini, sakit. Sakitnya tuh di mana tuh? Pak Irwan di sini, Pak Irwan sakitnya. Iya. Sekarang saya bertanya pada para wanita dan ibu-ibu, seandainya ini, jadi ini kan tidak benar. Seandainya firman Tuhan mengizinkan panjenengan berpoliandri, apa tuh poliandri itu? Iya, mempunyai suami lebih dari satu. Seandainya para wanita diizinkan mempunyai suami lebih dari satu, para wanita mau nggak kira-kira? Pak Pri yang mau, padahal Pak Pri bukan wanita, ini diragukan ini Pak Pri ini ya. Tidak mau ya? Loh, enak loh.
nek suaminya lebih dari satu kan penghasilannya lebih banyak kan itu ya. Sitae kerja ning kono, sitae kerja ning kono, ayo wae awal bulan gitu ya. Enggak setuju? Para remaja, ya wanita-wanita remaja yang udah punya pacar, setuju? Para bapak-bapak, ya, para pria, ya. Kira-kira setuju nggak kalau firman Tuhan, ya, firmannya itu mengizinkan? Ini kalau ya, dalam jangan diartikan benar ya. Kalau firman Tuhan mengizinkan istri panjenengan boleh poliandri, setuju mboten para pria? Ndak? Bingung. Bingung ya. Niko, kamu setuju nggak nanti nek istrimu seandainya boleh bersuami 5 gitu? Tidak setuju gitu ya. Tapi nek poligami? Oh, tidak setuju. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kehidupan keluarga Tuhan gitu ya. Kehidupan keluarga yang dikehendaki Tuhan. Dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 20. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 20. Sudah ketemu? 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 20. Saya akan menolong untuk membacakannya, silahkan Bapak Ibu menyimak. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka
Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca, yang baru saja Bapak Ibu dengarkan, rupanya ada permasalahan di dalam keluarga ini. Ketika keluarga ini sudah mulai melanggar akan kebenaran firman Allah, yang dimana Tuhan tidak pernah mengizinkan adanya poligami di dalam sebuah keluarga. Tuhan tidak pernah mengizinkan adanya poliandri di dalam keluarga. Tuhan hanya mengizinkan keluarga ini dibentuk secara monogami, yaitu satu suami untuk satu istri. Ketika rencana Allah, peraturan Tuhan ini dilanggar, maka ada masalah yang akan timbul. Ada masalah yang akan timbul. Mungkin di ajaran agama yang lain mengizinkan adanya poligami atau poliandri. Tetapi lihatlah, masalah-masalah yang terjadi pasti ada. Mengatakan kamu boleh berpoligami, yang penting kamu bisa adil. Tidak akan mungkin bisa adil gitu ya. Kalau orang laki-laki itu tertarik dengan apa? Matanya itu yang dia lihat gitu ya. Ketika dia melihat istrinya, dan melihat wanita di luar sana, istriku dhisik ayune raja mak gitu ya. Seksi, bareng saiki dadi bojoku, duwe anak, mendina gawe daster. Tangi turu nyawang gawe daster. Engko mulih kerja nyawang gawe daster. Wah iki. Tapi ketika kita di luar lihat di kantor, lihat sekretaris kita, walah roke mini itu ya. Wah. Bengesan apa pakai lipstik. Rambutnya semir, waduh luar biasa ini gitu ya. Nah, bendino ketemu itu dari jam kerja ya. Berapa jam kerja itu?
8 jam kerja ketemu. Wah, kita kurang iki. Kudu lapor bojoku. Aku lembur mah. Wah, tambah gitu ya. Melihat. Inilah laki-laki. Apa yang dilihat matanya yang menarik. Dan ketika ditunjang dengan kepercayaannya yang boleh, wah ini sudah mulai ya. Dia gajinya sudah banyak, wah iki nek nggih bojo loro iso iki gitu ya. Dia akan melakukan hal itu. Meskipun dia mengatakan aku akan adil, wah tidak akan, saya jamin tuh nggak akan adil tuh ya. Sing wis tuwa ambek sing wis enom mesti milih pripun? Bapak-bapak enom gitu ya. Dan disinilah keluarga Elkana terjadi, di mana ketika Elkana membangun rumah tangganya, dia berumah tangga dengan Hana. Hana adalah istri yang pertama, memang tidak disebutkan di dalam Alkitab secara tertulis Hana istri yang pertama, tetapi kalau kita membaca tadi, Penina madunya selalu menyakiti. Ya, ini menunjukkan bahwa posisi Hana adalah istri yang pertama. Kemudian disebutkan juga Hana tidak mempunyai anak. Bisa jadi Elkana menikahi Penina karena ada masalah ini. Dia melihat Hana tidak bisa mempunyai anak. Mungkin dia dipengaruhi keluarganya atau tetangganya atau dari dirinya sendiri. Wah, bojoku mandul, istriku mandul, bojoku gabuk. Ya, istilahnya padi itu padi yang tidak ada isinya. Nggak bisa memberikan keturunan yang meneruskan garis keturunannya. Komitmennya untuk hidup semati dengan Hana mulai tergoncang. Ada masukan-masukan mungkin dari keluarga besarnya, dari tetangganya, teman bisnisnya, mungkin mempengaruhi kehidupannya sehingga, dan itu dia lakukan karena lingkungan zamannya saat itu, lingkungannya berpoligami sesuatu yang biasa. Tetapi dia tidak sadar bahwa dia sudah melanggar akan kebenaran firman Allah. Sehingga dia menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Penina. Memang dari pernikahan dengan Penina ini dia dikaruniai anak, dia punya anak, laki-laki dan perempuan. Tetapi rupanya ada masalah. Dituliskan di dalam Alkitab bahwa Penina senantiasa terus menerus menyakiti hati Hana. Bisa mengolok-olok bojo, wah kowe iki wanita yang tidak berguna, kamu wanita yang mandul. Para wanita kalau dikatakan seperti itu bagaimana perasaannya? Sakit ya, pasti tidak mau juga ya dikatakan seperti itu. Sakit, apalagi ini hidup bersama madunya, setiap hari bertemu, setiap kali mereka ke rumah ibadah, ke bait Allah, Penina senantiasa terus menyakiti. Ada masalah yang timbul dalam keluarga ini, menyakiti Hana. Inilah masalah yang terjadi. Poligami itu tidak menyelesaikan masalah. Perasaan Elkana itu dengan
berpoligami, wah masalahnya selesai, dia punya keturunan, tetapi menimbulkan masalah yang lain gitu ya. Gitu ya Elkana, kamu nggak boleh menikah 2 kali loh ya, 1 kali saja ya. Ya, di sini ada yang bernama Elkana. Ternyata ada timbul masalah di mana poligami ini menjadi sebuah masalah di dalam keluarga Elkana ini. Penina senantiasa terus menerus menyakiti hati Hana. Saya yakin Hana pun akan nelongso, sakit hati. Nelongso, sakit hati. Inilah yang terjadi. Sampai-sampai Hana saking sedihnya, saking sakit hatinya, dia tidak mau makan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, inilah yang terjadi. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak mengizinkan poligami, gitu ya. Tuhan hanya menciptakan manusia itu 1 Adam dan 1 Hawa. Tuhan tidak menciptakan Maria, Wati, Susi, tidak. Hanya 1 wanita, yaitu Hawa. Inilah konsep keluarga yang ingin Tuhan bangun. Keluarga yang monogami, 2 menjadi 1, bukan 3 menjadi 1 atau 4 menjadi 1, tetapi 2 menjadi 1. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Tetapi ketika manusia melanggar, maka akan terjadi masalah. Saudara kita di seberang, meskipun pengajarannya boleh poligami, saya yakin para wanita pun tidak akan setuju mereka. Saya yakin tidak akan setuju dalam hati kecilnya. Mungkin ketika diwawancarai, wah nggak apa-apa, ya. Tapi sebenarnya dalam hatinya akan berkata, saya tidak setuju. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, inilah pentingnya berkomitmen ya, dalam membangun rumah tangga yang dikehendaki Tuhan. Cinta dengan berdasarkan cinta gitu ya. Aku mencintaimu ya. Berjalan seiringnya waktu, cinta itu bisa luntur ya. Betul itu. Ketika kita melihat pasangan kita gagah, gede, dhuwur, ganteng. Ketika kita melihat pasangan wanita kita, wah cantik, seksi. Berjalan seiringnya waktu, apa yang kita lihat itu bisa berubah. Ya. Saya dulu badannya enggak segemuk ini gitu ya. Justru waktu saya kurus itu jelek sekali gitu ya. Jelek sekali gitu ya. Mana saya masih merokok, saya masih minum, wetenge jembling, kene kempot. Ya. Mulai rodok ganteng ki ketika sudah tidak minum, tidak merokok ya, ngemil terus mulai lemu gitu ya. Bu Marlina, wah cantik dulu gitu ya. Apakah sekarang tidak cantik? Cantik gitu ya. Sekarang cantik. Dulu seksi, langsing. Saya ketika melihat videonya Bu Marlina yang saya video ngomong Karlin di pantai itu, saya ngomong awakmu kok cuwilik ya dhisik ya gitu ya. Saya melihat tuh kecil sekali. Berat badan itu enggak sampai 45, 42, 43, mudun meneh 42, ya, meh donor ditolak. Ya. Tetapi sekarang Tuhan berkati luar biasa. Ya.
berisi ya, mengembang ke kanan, ke kiri dan ke depan gitu ya. Ya, baju-bajunya dulu sudah dipakai oleh Karlin sekarang gitu ya. Berjalan seiringnya waktu, banyak perubahan-perubahan dalam fisik kita. Mungkin yang dulunya gagah bisa saja nanti berjalannya akhirnya pakai tongkat. Yang dulunya langsing sekarang berisi gitu ya. Dulunya 42 sekarang 50 berapa Bu? Ya, lebih sedikit gitu ya, 50 lebih sedikit. Ini bisa mengubah, melunturkan cinta kita. Apalagi nih sudah ada masalah-masalah yang hadir, perekonomian. Ada anak di tengah-tengah kita, sehingga para wanita ini memperhatikan anaknya, nggak sempat memperhatikan dirinya sendiri. Para laki-laki yang wah dari matanya tertariknya ketika melihat istrinya seperti itu akhirnya bisa mengalihkan pandangan. Kalau kita hanya berpedoman cinta saja ketika membangun rumah tangga, maka itu akan luntur berjalan seiringnya waktu. Diperlukan sebuah komitmen sehidup semati sampai maut memisahkan. Ya, itulah janji pernikahan kita, nggih. Yang sudah masih ingat tidak ya? Janji pernikahannya. Ya. Baik pada waktu kaya maupun tidak miskin gitu ya. Berarti kaya terus gitu ya. Tidak kan? Janji kita kan baik pada waktu kaya ataupun miskin. Baik pada waktu sehat maupun sakit. Baik punya anak maupun tidak punya anak. Kalau yang memberkati saya tambah itu. Kamu harus ucapkan ini supaya tidak ada celah untuk alasan untuk bercerai atau nikah lagi. Komitmen ini perlu dibangun terus. Dengan dasar kasih Allah yang begitu luar biasa kepada kita, yaitu kasih agape ini. Untuk membangun rumah tangga sampai kakek nenek diperlukan komitmen dalam sebuah rumah tangga. Ketika kita sudah tidak menjaga komitmen kita, atau kita membangun rumah tangga berdasarkan cinta, atau lebih tepatnya saya mengatakan eros, kasih nafsu sesaat, nafsu seks saja, maka hal itu akan luntur. Ya. Maka hal itu akan luntur dan kita akan mulai, wah, suami istriku sudah tidak bisa melayani aku lagi dengan baik, istriku sudah tidak memperhatikan aku, istriku sudah tidak secantik dulu, mulai mengalihkan pandangan kepada wanita lain. Akhirnya dengan berbagai macam alasan ingin berpoligami, atau kalau tidak mau dipoligami yo tak cerai. Itu di ajaran di sana diperbolehkan gitu loh. Tapi di ajaran kita Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan perceraian. Mungkin para wanita sudah melihat, wah suamiku wis tidak menghasilkan uang yang banyak, wah wis ciloko iki, butuhku wedak, butuhku iki akeh, nggih susune anake ora cukup, wah gak menghasilkan, tidak menguntungkan. Aku tak mencari laki-laki lain yang apa? Lebih kaya. Kalau tidak berani terang-terangan bisa saja terjadi perselingkuhan di luar pengetahuan suami. Inilah konsep ketika kita membangun rumah tangga dengan dasar yang salah. Kasih eros, nafsu seks belaka, ingin memuaskan nafsunya saja, maka itu akan luntur berjalan seiringnya waktu. Kalau tidak
diimbangi dengan komitmen dan berdasarkan kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dalam keluarga kita? Saya yakin setiap keluarga pasti ada masalah, nggih. Ya, Pak Hari Bu Hari, saya melihat Pak Hari Bu Hari gitu nih, tiap minggu nih berdua terus ya. Dulu Pak Yusa, Bu Yusa gitu ya, waktu Pak Yusa masih ada. Di mana ada Pak Yusa pasti ada Bu Yusa gitu ya. Di mana ada Pak Edi pasti ada Bu Edi. Gitu ya. Di mana ada Pak Daniel ada Bu Daniel. Di mana ada Pak Pri ada Bu Pri. Ya. Mari kita lihat mereka yang sudah sepuh-sepuh. Tetapi saya yakin pasti ada masalah. Nggih napa mboten? Masalah rumah tangga pasti ada ya. Saya yakin pasti ada. Tapi bagaimana kita menjaga komitmen itu? Yang kedua, jika ada masalah, suami istri harus saling menguatkan. Harus saling menguatkan antara suami dan istri, karena istri kita itu adalah, kalau bahasa Jawa namanya apa? Garwo. Suami kita adalah garwo ya. Garwo itu kepanjangannya apa? Sigarane nyowo. Sigarane nyowo. Maka dari itu tugas kita dalam membangun rumah tangga, kita harus saling menguatkan. Suami istri ini harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya di dalam menghadapi masalah ini. Kalau kita melihat di dalam ayat 8, memang Elkana sangat mencintai Hana gitu ya. Ketika Hana tidak mau makan, Hana bersedih hati, Elkana memperhatikan hal itu. Nah, dia berusaha menguatkan, bukankah aku lebih berharga dari ke-10 anak gitu ya. Ingin menguatkan, saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan. Harus saling menguatkan antara suami dan istri supaya keutuhan keluarga ini bisa terjalin. Kasih dalam keluarga ini bisa terus berlanjut. Karena memang sudah mengambil keputusan yang salah ya. Tapi dia sadar bahwa istri yang paling dia cintai adalah Hana, karena disebutkan dalam Alkitab itu. Makanya dia menguatkan istrinya, memberikan penghiburan kepada istrinya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Di dalam pengambilan keputusan harusnya hendaknya atas persetujuan suami dan istri. Memang suami sebagai imam, pengambil keputusan. Tetapi sebelum mengambil keputusan kita harus komunikasikan, diskusikan dengan pasangan kita. Ketika hal ini terjadi, maka keputusan diambil, dan ketika berjalan seiringnya waktu ada masalah, kita tidak saling menyalahkan. Kowe ra manut karo aku ya wis, iki tanggungan urusanmu. Akhirnya kan gitu ya. Ada sebuah cerita lucu di masa lalu gitu, saya dengan Bu Marlina ini ya. Ini saya coba untuk mengingatkan Bu Marlina kembali gitu ya. Kami masih berpacaran dulu. Ya. Pada saat itu mendekati Desember. Bu Marlina diminta pelayanan panggung boneka gitu ya, di mana Bu? Slogoimo, Wonogiri ya, di Slogoimo. Saya pelayanan di Mentok itu jauh. Kemudian dia minggu siang setelah pelayanan Natal itu anak-anak dia mau pulang ya. Saya dari Mentok jemput dia naik motor ke Slogoimo, kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Kemudian kembali
ke Solo untuk dia mau lanjut ke Semarang. Saya melihat cuaca di barat itu mendungnya luar biasa. Istri itu senang naik kereta. Kalau naik bis dia mabuk dulu ya. Sehingga meh numpak apa? Sepur. Ya, saya mengatakan ning kulon mendungnya peteng. Ya, di barat mendungnya itu gelap sekali. Dan Semarang kalau sudah hujan terus menerus stasiunnya banjir gitu ya, kelelep. Nah, numpak bis wae. Ora, aku pengen sepur. Wis tak bayari, tak ganti tiket sepur gak apa-apa. Numpak bis Patas. Pada saat itu naik bis Patas bisa turun dekat kampus, tapi beliaunya, Bu Marlinanya nggak mau. Ya, saya antar ke stasiun. Mendekati kereta datang. Ya, jam 3 kurang gitu. Kereta datang 3 sore. Saya kembali ngomong, numpak bis wae. Kudune sepur iki wis teko saya gitu. Harusnya jam 3 kurang seperempat sudah datang, jam 3 berangkat. Ora, aku seneng sepur. Mendungnya peteng, saya ingatkan lagi. Dia nggak mau. Dia ambil keputusan tetap kekeh naik kereta. Ya wis, terserah gitu ya. Nah, saya sudah bilang terserah, udah. Kemudian dia naik kereta. Keretanya datang itu kalau enggak lebih lama. Ya, harusnya jam 3 berangkat belum datang, kalau enggak salah setengah 4 atau jam 4 baru datang. Dan dia berangkat, saya pulang ke Wonogiri. Nah, saya datang sampai Wonogiri sore, dibel sama dia. Ya, keretane antri neng Alas Tuwo, di stasiun namanya Alas Tuwo. Duh, lah ngapa? Iki wis sak jam mandek lho. Stasiunnya banjir gitu ya, Tawang banjir, lelep. Nunggu loko yang besar untuk geret. Padahal di situ sudah antri banyak kereta. Ya. Saya mulai bingung, tak pantau terus sampai malam jam berapa Bu? Jam 12 ya. Jam 12 saya sampai telepon teman saya yang pelayanan di Semarang. Do, tulung. Engko Lina dijemput neng stasiun. Oh ya. Baru sampai stasiun Poncol ya, jam 3 pagi. Dia belum makan. Tidak ada orang yang berjualan, yo lapar yo haus. Ya sudah, saya minta tolong teman. Gue nek wis tekan tulung jaan maem terus terno neng ngene bulike saya gitu. Ya Andri, ya, saya punya teman itu. Kemudian saya biasa balik ke Semarang tuh Senin sore karena Senin pagi nggak ada kuliah. Senin sore saya balik dan ngobrol. Nah, wes resikomu gak manut karo aku, saya gitu ya. Nggak manut karo aku, wes balenono meneh. Aku elek-elek ngene iki pendeta lho, Nduk, gitu ya. Ya. Saya mengatakan sampai seperti itu. Dan sejak itu Bu Marlina belajar. Ketika ada pertimbangan-pertimbangan lain dan dia harus setuju dulu, sepakat dulu dengan pasangannya. Ketika saya mengatakan tidak, ya dia nggak akan berani melanggar. Gitu. Sekarang gitu. Nah, beberapa hari yang lalu ya kayak gitu. Ya aku terenes, gak budal dewe, nek kowe meh budal saya gitu ya. Sudah gitu dia sudah yang mungkin ingat itu. Aku dhisik nek ngelanggar kayak gini, akhirnya dia nggak berani. Gitu ya. Ini harus kesepakatan keluarga, suami istri harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika masalah itu ada kesepakatan bersama kita atasi, ya udah kita nggak perlu saling menyalahkan ketika ada terjadi sesuatu. Harus kita songgo bareng. Ya, jangan saling menuduh. Barai kowe ra gelem manut, enggak. Kalau sudah ada kesepakatan, ya sudah. Kita cari solusi yang lain bersama-sama. Yang ketiga, datang kepada Tuhan, mencurahkan segala masalah kita adalah solusi yang tepat. Di dalam rumah tangga kalau ada masalah, sebelum kita bersama-sama mengambil keputusan, datang kepada Tuhan adalah
solusi yang tepat, mencurahkan segala masalah kita, isi hati kita, akar kepahitan kita kepada Tuhan adalah solusi yang tepat. Di sini Hana datang pada Tuhan. Dia berdoa, dia menangis, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saking apa istilahnya, saking buneknya gitu ya, dia nangis ngomong sampai kayak orang ngedimil gitu ya, nggak terdengar suaranya, nggak jelas, sehingga ketika diperhatikan oleh Imam Eli, wah ini mabuk orang ini gitu ya, orang ini mabuk, makanya ditegur. Ketika ditegur dia mengatakan, saya tidak mabuk, saya mencurahkan istri hati saya kepada Tuhan. Dia menceritakan juga kepada Imam Eli apa yang dia rasakan, sakit hati yang dia rasakan. Kemudian Imam Eli mengatakan, Tuhan memberkatimu, pulanglah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, datang pada Tuhan itu adalah solusi yang tepat. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan adalah solusi yang tepat. Karena Tuhanlah yang maha kuasa, Tuhan bisa memberikan solusi terbaik. Mungkin itu bagi kita bukan solusi yang terbaik, tapi ingatlah bahwa Tuhan mempunyai solusi yang terbaik untuk kehidupan kita. Tuhan lebih tahu gitu ya, solusi yang terbaik untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali permasalahan keluarga kita itu kita sharingkan kepada orang lain, atau di story kita, di Facebook kita. Nah, ketika ada masalah dengan suami atau masalah dengan istri, jangan menulis masalah itu di sana. Itu akan ditangkap oleh orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan keluarga kita. Dan saya pernah mendampingi orang yang seperti ini, di mana kebetulan itu teman saya kuliah dulu. Wah, ketika ada masalah dengan suaminya, masalah itu dia munculkan di Facebook. Nah, zaman itu Facebook masih booming gitu ya, belum ada Instagram. Kemudian ditangkap oleh orang-orang yang memanfaatkan hal itu, berlanjut ke messenger private ya, berlanjut ke pin BB, akhirnya saling sering curhat, menceritakan. Dan ini rupanya mereka akhirnya ada saling bertemu, tertarikan, janjian di hotel, dan terjadilah perzinahan, perselingkuhan. Ketika hal itu sudah terjadi, dia menyesal, dia telepon saya. Mungkin mau telepon pendeta ini bingung gitu ya. Telepon saya karena tahu saya sebagai pendeta juga. Telepon saya, dia ceritakan sambil nangis. Saya mengatakan, kamu sudah berdosa, kamu sudah melakukan dosa perzinahan, kamu harus minta ampun sama Tuhan. Saya suruh berdoa, dia minta ampun, dan saya mendoakan dia. Ya, kebetulan laki-lakinya saya kenal gitu. Jadi saya memegang kuncinya dia. Nah, terus nek wong iki cek ganggu aku terus piye, Ndri? Yes, aku sing ngadepi gitu. Inilah masalah terjadi ketika kita tidak datang kepada yang tepat, pada Tuhan, maka akan justru timbul masalah-masalah yang lain yang bisa menghancurkan rumah tangga kita. Datang kepada Tuhan adalah solusi yang tepat. Boleh panjenengan bercerita kepada hamba Tuhan. Ibu Hana ini setelah datang pada Tuhan, dia cerita kepada Imam Eli. Boleh panjenengan punya ada masalah keluarga, cerita kepada kami. Ini kami, saya mengatakan, bukan saya ya. Jadi kalau kami itu saya dengan Bu Marlina. Silahkan, kami akan membantu dalam doa. Dan itu tugas kami sebagai gembala, untuk menjaga rahasia dan mendoakan setiap jemaat.
datang kepada yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Inilah solusi yang tepat bagi kita semua. Yang terakhir, ketika kita datang kepada yang tepat, yaitu kepada Tuhan, ada kelegaan dalam hatinya. Dan Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Memang saat Hana selesai berdoa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan kemudian Imam Eli bertanya, dia ceritakan kepada Imam Eli, dan ketika Imam Eli memberkati Ibu Hana ini mengalami apa? Kelegaan dalam hatinya. Dia setelah itu mau makan, mau minum, rasanya wis lega. Apakah masalahnya selesai? Belum. Apakah dia langsung punya anak ketika selesai? Belum. Tetapi ada kelegaan ketika dia mau menceritakan hal ini kepada Tuhan. Dia menceritakan hal ini kepada Imam Eli. Imam Eli akan mendukung dalam doa. Ada rasa lega dalam hatinya. Dan dia mau makan, mau minum, dan pulang bersama-sama dengan keluarganya. Memang solusi belum terjadi, dia masih belum punya anak. Mungkin perjalanan pulang, si Penina masih menyindir-nyindir, menyakiti, tapi hatinya sudah lega. Rupanya Tuhan memberkati, memberikan solusi yang terbaik. 1 tahun kemudian Tuhan memberikan seorang anak laki-laki yang dinamakan Samuel, yang akhirnya meneruskan pelayanan Imam Eli. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, inilah yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan hanya mengendaki pernikahan monogami, harus kita pegang. Kita harus berkomitmen dengan pasangan kita sehidup semati sampai Tuhan memanggil salah satu dari kita. Ketika ada masalah, suami istri harus saling menguatkan. Ya. Selanjutnya datang kepada pribadi yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Doakan masalahmu, ceritakan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kelegaan dan solusi. Memang solusinya tidak seperti yang kita inginkan. Terkadang kita berdoa nangis, Tuhan aku sesuk wae bayar kontrakan, piye iki Tuhan aku rung iso moro-moro melek amin ada uang, enggak seperti itu gitu ya. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Tetapi datang ke pribadi yang tepat, ini harus kita lakukan. Nanti akan ada kelegaan dalam hati kita. Tuhan berfirman, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan apa? Memberikan kelegaan padamu. Inilah janji Tuhan dan harus kita pegang. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih melalui kebenaran firman-Mu ini kami boleh belajar bagaimana kami harus membangun keluarga kami, komitmen dalam kami berumah tangga. Biarlah melalui firman ini kami boleh tahu langkah-langkah yang tepat di dalam kami menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan. Dan saat ini Bapak, secara khusus kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Kami menyerahkan Bapak Eko Suwardi, Saudara Febri Satria, Bapak Natalion Chandra yang Tuhan sudah tambahkan umurnya 1 tahun dalam minggu ini. Berkati kehidupannya, pekerjaannya, kesehatannya, dan biarlah dengan sisa umur yang Tuhan masih berikan boleh dipergunakan sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa saat ini untuk Gereja Baptis Indonesia Gubeng. Dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, program-program yang kami buat, kami rindu ini boleh dapat menolong jemaat untuk bertumbuh
secara dewasa rohani. Melalui setiap pelayanan yang kami lakukan ini menjadi berkat baik bagi jemaat maupun bagi masyarakat di sekitar Gubeng. Kami menyerahkan Majelis Panjang Gereja yang sudah membuat program, dan beberapa hari yang lalu panitia harian gereja sudah berapat, dan nanti saatnya yang tepat kami akan RUG-kan biarlah ini dapat menjadi kesepakatan kami untuk bersama-sama menjalankan program yang telah dibuat ini untuk kemajuan pelayan di tempat ini dan nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Bapak, kami juga menyerahkan kehidupan jemaat di Gereja Baptis Indonesia Gubeng ini. Biarlah Tuhan terus memberkati usaha-usaha yang mereka lakukan, pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kehidupan perekonomiannya. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak kami yang menjalani pendidikan baik dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Mohon kiranya Tuhan berikan hikmat, marifat, kecerdasan, kesehatan yang luar biasa, dan Tuhan boleh mencukupkan kebutuhan pendidikan mereka melalui kedua orang tua yang sudah Tuhan percayakan. Berkati jemaat-Mu yang bergumul berkaitan pekerjaan. Mohon Bapa, Engkau akan berikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Begitu juga untuk anak-anak muda kami yang merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan akan pertemukan dengan pasangan hidup yang seiman, sepadan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka yang sedang menjalani masa-masa berpacaran maupun bertunangan, Tuhan kiranya Engkau akan menjaga cinta kasih mereka, boleh saling mengenal satu dengan yang lainnya di masa-masa mereka berpacaran ini. Dan Tuhan akan kirimkan malaikat Tuhan untuk menjaga mereka supaya mereka tidak jatuh dalam dosa seks, sampai nanti diberkati dalam pemberkatan pernikahan yang kudus. Berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan pada setiap anak-anak kami ini. Pulihkan Bapa, biarlah melalui makanan, minuman, obat yang dikonsumsinya dan istirahat yang cukup kembali memulihkan kesehatannya. Begitu juga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Mohon kiranya Tuhan berkati kesehatan yang luar biasa. Tuhan akan menolong mereka untuk tetap terus setia kepada Engkau. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan sehari-hari melalui anak-anak yang mengasihinya. Tuhan Yesus, begitu juga menyerahkan pergumulan kami untuk rencana renovasi gedung gereja ini. Tuhan terus menolong memberkati panitia yang telah dibentuk untuk bisa memberikan gambar yang terbaik. Begitu juga Tuhan akan mencukupkan dana yang kami perlukan untuk renovasi ini. Berkati TKDian yang kami dirikan untuk menjadi berkat di dalam bidang pendidikan. Tuhan berkati anak-anak yang telah dipercayakan. Biarlah melalui TKDian ini kami menjadi berkat bagi mereka dalam pengetahuan akan pengetahuan dunia ini, begitu juga pengetahuan akan Allah. Dan berkati para guru, pengurus yayasan yang telah ambil bagian di dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kedua pemuda kami yang telah berkomitmen untuk menerima panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya serahkan Kevin sekarang yang sedang belajar di Gereja Baptis Baitani Sukabumi, boleh menyerap ilmu yang sedang dipersiapkan di sana bersama-sama dengan Pendeta Kristianto dan Ibu Meksi dan Bapak Daniel selaku tim PI di sana. Dan pada saatnya nanti Tuhan akan bekali dia, Tuhan siapkan dia untuk dipersiapkan, dididik, digembleng di Seminari Teologi Baptis Semarang. Berkati juga anak kami Valen yang juga telah menyampaikan ketersediaannya untuk diperlengkapi. Tuhan berkati untuk pendidikannya saat ini di SMA, biarlah Tuhan akan terus kuatkan dia. Tuhan kuatkan panggilannya sampai nanti dia siap untuk diperlengkapi di STBI. Bapak, saat ini kami juga menyerahkan jemaat-Mu ada di Pos PI Gempol Gunting. Berkati kehidupan perekonomian jemaat-Mu di sana melalui setiap
pekerjaan usaha yang mereka lakukan. Berkati kehidupan kerohanian mereka, imannya melalui setiap persekutuan-persekutuan diselenggarakan baik dalam ibadah pagi maupun doa Rabu. Dan berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas di sana supaya bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu menjadi makanan bagi kerohanian jemaat di sana. Kami menyerahkan juga untuk kerinduan jemaat bisa membangun sebuah gedung gereja yang permanen. Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati prosesnya sehingga semuanya boleh berjalan dan nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami kasih, di mana kami boleh berdiri, berkarya di tempat ini. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan daerah. Tuhan berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan kepada mereka dan roh takut akan Allah dalam mereka menjalankan tugas pelayanan mereka. Dan secara khusus Bapak, kami menyerahkan di mana saat-saat, detik-detik di mana kami nanti akan menjalankan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan serentak pada tanggal 14 Februari nanti. Melalui pesta demokrasi ini kami boleh memilih pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden kami, calon legislatif kami yang nanti akan mewakili suara rakyat di DPR dan MPR. Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk Tuhan pimpin di dalam memilih orang yang tepat bagi negeri ini 5 tahun ke depan. Kami rindu Bapak, pemilu ini berjalan dengan damai sejahtera. Tuhan akan menolong melalui aparat keamanan yang sudah ada, boleh menjaga keamanan ini sehingga pemilu ini boleh berjalan dengan jujur dan adil. Tidak ada permainan-permainan, kecurangan-kecurangan. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Bapak Ibu yang dikasihi dan saudara-saudaraku yang terkasih, silakan berdiri, tengadahkan tanganmu untuk boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha, studi dan keluarga.